Baik, kembali di Tembang Ketenang Jamai Spesial. Tentunya masih bersama saya dua komunitas yang sangat luar biasa. Ada dari Gubuk Literasi dan juga dari komunitas Kopling, komunitas perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling. Itu sangat tepuk tangan dong. Kalau saya yang mungkin samalah dengan pemirsa. Apa yang saya dapat di malam hari ini mendengarkan mereka berbicara, tentunya mungkin kalau saya garis bawahi ada keprihatinan. Nah, ini ada keprihatinan bahwa budaya membaca, apalagi tadi dari Gubuk Literasi bahwa Indonesia nomor 50 ya, yang artinya mungkin samalah mereka tuh penelitian yang sangat luar biasa. Kenapa bisa tahu? Ya mungkin penelitian karena di Indonesia sendiri mungkin bagaimana supaya mereka tampil ke depan untuk bangsa ini cerdas, dan memang bisa dibuktikan kita banyak pejabat-pejabat yang sukses, pejabat tinggi negara atau pejabat setingkat menteri dan gubernur, mereka itu bisa jadi kayak begitu karena apa? Satu, hobinya adalah membaca. Betul nggak ada deh? Betul. Nah, baru saya kasih tahu baru kata betul ya. Nah, itu hasil dia itu sering membaca. Contohnya apa? Di orang-orang yang pejabat tinggi seperti itu sering membaca. Saya melihat almarhum B.J. Habibie ya, itu perpustakaannya luar biasa di rumahnya. Itu buku itu udah dibaca semua, yang tebalnya segini sampai dari yang segini. Tapi dari hasil membaca, karena saya yakin kalau hasil dari kita sering membaca, pemirsa, itu bisa disimpan di dalam ini, di otak itu langsung dia akan ingat terusnya. Kalau nggak jatuh, biasanya kalau jatuh tekok, lupa lagi. Itu mah umurnya udah tua. Tapi kalau yang muda, bagus. Kita kembali ke narasumber. Semuanya sama nih pertanyaan saya ya, dari Mas Topik, semuanya aja dah dari Kopling. Ini pertanyaan saya, Mas Topik. Kan sekarang zamannya apa ya? Gadget ya? Apa namanya? Gadget. Nah, gadget. Orang itu pasti bertanya ke Mbah Google, perlukah yang kayak panjenengan ini sekarang sedang diusahakan agar bangsa ini gemar membaca? Perlukah atau tidak ya? Silakan. Kalau menurut saya sih sangat perlu gemar membaca buku, karena biasanya kalau di Google itu nggak terlalu lengkap ya. Nggak terlalu lengkap. Jadi memang kalau Google itu hanya sebatas jangka pendek aja. Sebenarnya pengetahuan terbesar itu sebenarnya ada di buku. Karena saya ingat kata Suhoki itu bilang, kata siapa? Suhoki. Jika kamu ingin dikenal dunia, kamu menulis. Tapi jika kamu ingin mengenal dunia, maka kamu membaca, dan membaca buku. Makanya orang-orang sukses di luar sana itu memang dengan membaca. Mas Paujan, perlu nggak sih Mas Paujan? Sedikit aja biar gantian. Kalau menurut saya sangat perlu, karena di dalam kitab suci Al-Quran aja kuncinya ilmu pengetahuan itu dengan membaca. Itu yang patokannya luar biasa. Baik, Mas Nandar. Ya. Nggak usah pakai itu, Mas Nandar. Ada Mas Nandar? Menurut saya membaca itu sangat penting sekali ya. Karena di dalam hadis juga kan, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka harus ia berilmu. Barang siapa yang ingin menguasai akhirat, haruslah ia berilmu. Dan barang siapa yang ingin menguasai dunia, haruslah berilmu. Bintang tamu saya memang luar biasa. Waduh, luar biasa. Mbak Ayu, apa nih? Ayo Mbak Ayu. Ya, menurut saya pribadi sangat penting karena semua ilmu-ilmu terdapat di dalam buku. Dengan membaca buku kita bisa membuka wawasan, pengetahuan, serta merealisasikan kepada masyarakat sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat. Sebetulnya membaca itu hal gampang banget, tinggal buka buku. Tapi untuk semangatnya itu agak susah ya. Godaannya yuk banyak banget. WA udah gitu. Mas, bagaimana kalau menurut jenengan? Masih perlukah
bangsa Indonesia itu membaca atau dekat dengan perpustakaan? Sangat perlu, karena meskipun ketika kita bandingkan misalnya dengan dunia digitalisasi gitu ya, dari segi kesehatan juga berbeda ketika kita membaca dengan buku langsung dan dengan misalnya kita baca di Google atau di digital. Karena secara kesehatan ada pengaruh cahaya sinar blue gitu kan, dan pengaruh juga terhadap kesehatan. Karena coba teman-teman kalau nggak percaya buktikan sendiri, membaca buku 1 jam dan membaca di Google itu pasti rasanya berbeda. Itu dari segi kesehatan. Terus dari segi kesimpulan, kalau kita baca buku kan, oh kita bisa tandai di sini. Tapi kalau baca di digital walaupun mungkin materinya sama, tapi kan agak ribet gitu. Itu dari hal-hal yang terkecil sih. Tapi kalau akademis pasti mengacunya kepada buku soalnya, tidak hanya kepada Google. Tapi saya berharap juga semuanya sama ya. Artinya begini, saya setuju dengan tadi apa yang disampaikan Mas Rohim. Jadi kalau bisa semua. Yang saya herankan sekarang begini ya. Tentunya ini menjadi sebuah masukan lagi ya. Artinya yuk kita kembali ke membaca ya. Apalagi udah dijelaskan tadi Mas Nandar dari hadisnya udah jelas ya. Tadi ada Atong Fauzan yang berbicara masalah bahwa dalam Al-Quran sudah jelas ikra ya, bacalah ya. Ketika Rasulullah SAW diberi wahyu yang pertama itu adalah ikra ya. Nah itulah, nah saya setuju banget. Kenapa sih pengen sesimpel ini ya? Kalau contohnya gini, anak-anak sekolah ini cara belajarnya melalui internet. Itulah yang membuat saya, mereka akan berhadapan dengan komputer tadi kata Mas ya. Kalau terlalu lama kita berhadapan dengan komputer, terlalu lama dengan laptop, terlalu lama dengan HP misalkan, ini jadi juga ada akibatnya. Tetapi kalau kita berhadapan dengan buku, bisa di mana saja, simpel kapan saja, tidak memerlukan yang namanya internet, tidak memerlukan yang namanya jaringan kan. Kalau buku dan simpel bisa di mana saja, dibawa saja. Nah itu tepuk tangan. Saya berharap mudah-mudahan setelah malam hari ini ada perubahan yang sangat luar biasa. Amin. Paling tidak dibuat oleh para guru-guru lah ya. Jadi jangan jadi guru itu hanya punten, maaf saya mengkritisi, jangan, tolong kamu di internet gini gitu kan. Kalau yang nggak punya buku tolong ini. Nah kalau bisa disediakanlah bukunya. Insya Allah anak bangsa matanya juga akan sehat. Semuanya juga akan sehat tentunya dengan kita membaca, apalagi yang sudah dijelaskan tadi sangat. Dan saya mendukung sekali apa yang disampaikan oleh narasumber saya malam hari ini yang jamnya 5 dari 2 komunitas, ada gubuk literasi juga ada kopling, ini sangat luar biasa. Ini saya ingin bertanya ke sedikit aja ya tentang kapan waktunya sih keliling buat jenengan, kan jenengan tuh kuliah terus jenengan juga kerja. Ini kapan waktunya untuk keliling? Silakan satu-satu. Mas Nandar apa? Kapan itu waktunya? Kalau kopling sendiri biasanya buka di hari Minggu sore ya. Minggu sore. Dari jam 4 sampai jam 6 di depan lapang Matel. Baik, Mbak Ayu. Untuk itu membagi waktunya seperti apa Mbak Ayu? Kalau itu kan udah jelas yang Minggu sore, nggak weekendan dengan saya nggak bisa ngomong dah, anak muda ya. Gimana bagi waktunya Mbak? Ya kebetulan satu komunitas. Gitu. Jadi sama-sama ya? Sama-sama. Kalau ngelapak. Iya. Lapak misalkan tugasnya misalkan bawa ini gitu kan, nggak malu Mbak? Enggak. Itu saingan loh dengan orang-orang orang jualan kayak cilok ya gitu. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah Mas Rohim, tolong saya minta, yang datang itu mereka itu orang situ atau orang luar, dan bagaimana kalau mereka itu tertarik dengan buku, dia akan pinjam atau dibeli, seperti apa? Kalau untuk yang datang kan, kalau posisi di lapangan Matel itu tidak hanya masyarakat Mekar Mukti ya, karena kadang dari mana saja nongkrong gitu ya, karena posisinya sore. Nah yang datang itu ada yang dari Pasir Sari. Nah ada juga yang mungkin karena beliau belum tahu, jadi malah pengennya dibeli gitu. Dikiranya kita jualan buku, tapi ternyata kita tapi suka dijual juga? Tidak. Dipinjamkan aja?
pinjamkan sebagian ada. Apa baca di situ atau dibaca di rumah? Kebanyakan sih baca di situ. Di situ. Ya kita akan ngajak nongkrong yang lebih berfaedah gitulah istilahnya gitu. Bermanfaat. Sambil ngopi gitu kan. Pastilah itu. Tepuk tangan dong. Jadi jawaban itu kita sudah lengkap banget ya dari mereka, tujuan dan lain sebagainya kita udah tangkap semua. Kita hanya bisa mendoakan, saya secara pribadi dan juga mungkin pemirsa setuju mendoakan agar mudah-mudahan ini dapat dukungan. Apalagi sekarang mungkin cara mendapatkan buku, saya kira kalau ini melalui mulut saya aja, bahwa siapapun yang punya buku atau yang mungkin di rumahnya itu hanya geletak saja atau sudah sering dibaca lalu itu jadi tidak bermanfaat daripada dijual kiloan, lebih baik sumbangkanlah kepada mereka yang punya cita-cita sangat mulia. Bisa ke Setli juga bisa ke Ibu Literasi. Baik, di segmen yang terakhir ini Mas, kita ada namanya, saya kan ini bawain acara ini budaya Mas. Saya coba ngetes anak-anak budaya ini dengan budaya ya. Nah, tentang budaya tentunya kalau di acara ini adalah tentang apa namanya budaya Jawa. Saya ingin tanya nih Mas, Mas kenal nggak dengan lagu Campur Sari Mas? Kenal, alhamdulillah. Kenal. Saya pecinta campur sari. Wah, tepuk tangan. Mas sendiri aslinya sebetulnya orang mana Mas? Aslinya dari bapak dan ibu itu orang daerah istimewa Yogyakarta. Orang Jawa toh, udah wae. Ora popo. Baik. Ketawa cuma ketawa tuh dilarang ya. Ora popo Mas. Nah Mas, entong ini gimana? Entong Fauzan. Kenal budaya nggak sih? Mas bisa, kan sekarang ini lagi booming nih lagu-lagu ya, lagu-lagu Jawa nih. Pasti sedikit banyak mendengar Mas. Ada yang apa nggak lagu Jawa? Ada ya? Ayo coba. Saya pengen coba nih pemirsa kita tes. Mas Fauzan asli Betawi ya Mas ya? Cendol Ya, dawet, Betawi. cendol dawet. Jadi bukan berarti kita nggak peduli dengan budaya, kan sama Betawi juga ada budayanya, dan di Jawa apalagi di sini di Bekasi itu campur baur lah ya, suku banyak banget. Sedikit tuh nggak apa-apa. Saya tahu. Mari judul kita lagunya. dengerin. Saya tahu judul lagunya aja. Oh, hebat. Udah sebutin judul lagunya udah belum? Belum. Apa judul lagunya? Saya nggak apa-apa. Saya apa? Cendol dawet. Jadi kita tukang dawet ya. Tapi yang pasti Mas suka ya dengan lagu-lagu daerah. Suka. Mungkin saya bilang ada yang nggak diidolakan lagu orang Jawa, penyanyi Jawa lah. Siapa? Banyak loh, masa anak muda lah. Via Valen. Nah, memang itu salah satu yang sekarang itu sedang hot-hotnya lah, sedang booming-boomingnya luar biasa. Baik, saya ke Mas Nandar. Mas Nandar aslinya dari Karawang. Sunda ya? Sunda. Tapi paling tidak suka mengenal budaya-budaya Jawa atau lagu-lagu Jawa. Karena kebetulan ini wajib bintang tamu saya harus tahu. dari awal nggak disampaikan kayak gitu. Sekarang wajib nih. Ada yang bisa nyanyi sedikit aja lagu Jawa? Kalau nyanyi mungkin enggak ya, karena suara saya berbahaya. Ini luar biasa ngelesnya ini. Ngeles ini ya. Setuju ya pemirsa? Seperti apa? Lagu apa sebetulnya? Mungkin judulnya aja ya. Iya boleh. Pamer Bojo. Wah. Ampun, luar biasa. Memang, nah itulah artinya saya mengambil positif aja. Mas Nandar juga dia selalu peduli dan memperhatikan ya Mas ya. Jadi siapa yang bawain lagu itu, Pamer Bojo itu? Didi Kempot. Nampaknya luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Jadi ini kan di segmen terakhir itu sekedar yang paling tidak yang kita dapat di malam hari ini, pertemuan saya dengan panjenengan semua.
walaupun tadi saya sudah tahu pasti yang namanya Mas Rohim atau Mbak Ayu dari namanya pasti orang Jawa pasti kenal siapa penyanyi campur sari. Mungkin di lain waktu dan lain kesempatan kita akan undang lagi mereka berdua untuk membawakan lagunya nanti ya. Setuju? Baik. Tak terasa waktu nampaknya kita selesai. Saya ucapkan terima kasih semuanya buat narasumber saya yang sangat luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan kalian itu lebih maju lagi, lebih sukses dan lebih banyak lagi bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih dan terima kasih juga buat seluruh tim kreatif yang selalu luar biasa buat saya. Saya doakan juga buat kalian sehat semua dan terima kasih juga buat para penonton. Sampai ketemu kembali di lain waktu dan lain kesempatan setiap hari Senin dan Rabu tentunya hanya di Badan TV bersama saya Darka Aliando Ortega. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih semuanya.